Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mulai pelaksanaan ibadah sholat Jum'ah pada siang hari ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita syukuri segala bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang dengan kenikmatan tersebut kita masih dapat menjalani hidup ini dengan baik, serta masih dapat menyempatkan diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, marilah kita memperbanyak mengirimkan sholawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i dijelaskan bahwa barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya sebanyak 10 kali. Kemudian selaku khatib tidak lupa kami berwasiat kepada seluruh jamaah dan khususnya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, di penghujung tahun 2024 ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita kembali merenungi apa-apa yang telah kita lalui selama 1 tahun ini. Hari-hari yang kita lewati selama setahun ini tidak hanya meninggalkan cerita suka dan duka, tetapi juga meninggalkan jejak amalan baik dan dosa yang kita lakukan. Perlu kita sadari bahwa semua yang kita lalui selama setahun ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah menjadi satu kegiatan yang penting untuk kita lakukan di akhir tahun, guna untuk merenungi apa-apa saja yang telah kita lalui dan kita perbuat selama 1 tahun ini. Penting untuk kita kembali bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjalankan amanah sebagai hamba Allah yang dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak saudara kita
dengan sebaik-baiknya? Apakah justru kita terlena dan tenggelam pada urusan duniawi semata? Renungan ini bukanlah untuk membuat kita putus asa, tetapi dengan merenungi itu semua diharapkan dapat menjadi sarana untuk kita memperbaiki diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepadanya, serta memohon ampunan dan rahmatnya. Muhasabah di akhir tahun menjadi langkah awal bagi kita untuk memperbaiki kualitas hidup agar menjadi pribadi yang lebih baik di tahun depan. Jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, muhasabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang memiliki arti menghitung, menghisap, mengevaluasi dan mengintrospeksi. Secara istilah, muhasabah merupakan proses introspeksi atau evaluasi diri yang dilakukan seorang hamba untuk menilai amal perbuatannya guna memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah mencakup perenungan terhadap apa-apa yang telah dilakukan selama hidup, termasuk kesalahan, kelalaian, maupun kebaikan yang sudah kita capai. Melalui muhasabah ini, kita sebagai seorang muslim diajak untuk menyadari bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dalam ajaran Islam, muhasabah merupakan perintah agama. Allah menegaskan dalam satu firman-Nya yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan bagaimana pentingnya kita melakukan muhasabah. Beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan penjelasan firman Allah dan hadis Nabi tersebut, maka dapat kita pahami bahwa sesungguhnya muhasabah ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Muhasabah yang dimaksud adalah muhasabah yang tidak hanya sekedar mengingat keburukan dan kesalahan yang pernah kita perbuat, akan tetapi jauh daripada itu, muhasabah harus dapat kita wujudkan dengan tindakan-tindakan yang nyata agar keburukan dan kesalahan yang pernah kita lakukan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum akhir tahun ini, mari kita isi dengan melakukan muhasabah sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan, tetapi juga mari kita wujudkan bertobat yang sesungguhnya, yaitu taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kesalahan-kesalahan kita di tahun ini diampuni oleh Allah dan kita dijadikan pribadi yang lebih baik di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, muhasabah juga sangat bermanfaat untuk kebaikan dan keberkahan hidup kita. Karena dengan melakukan muhasabah ada beberapa hikmah yang dapat kita raih. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah: 1. Mempererat hubungan dengan Allah. Muhasabah ini menjadi langkah awal
untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan setiap perintahnya. Kita akan terdorong untuk meningkatkan kualitas ibadah kita seperti sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Selain itu, muhasabah membantu kita untuk lebih khusyuk dalam beribadah, menjadikan hati kita ikhlas dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita terhadapnya. Dengan demikian, muhasabah ini menjadi kunci utama di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhasabah juga dapat meningkatkan rasa syukur. Muhasabah juga mengajarkan kita untuk merenungi segala nikmat yang telah Allah berikan sepanjang tahun ini. Dengan merenungkan nikmat-nikmat tersebut seperti kesehatan, keluarga, rizki, dan kesempatan untuk beribadah, maka kita akan semakin terdorong untuk bersyukur. Rasa syukur ini kita wujudkan melalui lisan dengan memuji Allah, melalui hati dengan menyadari bahwa setiap nikmat berasal dari Allah, dan melalui perbuatan dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, muhasabah juga dapat memperbaiki diri, introspeksi diri. Melalui muhasabah ini memungkinkan kita untuk mengenali kelemahan dan kesalahan yang pernah kita lakukan, baik dalam aspek ibadah kepada Allah, interaksi sosial dengan saudara-saudara kita, maupun dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dengan mengenali kelemahan tersebut, kita dapat menyusun rencana perbaikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya memperbaiki cara komunikasi dengan orang lain, meningkatkan disiplin dalam bekerja, dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Muhasabah juga mendorong kita untuk selalu berusaha menjadi hamba yang lebih taat kepadanya dan bermanfaat bagi sesama manusia. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah Jumat kali ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita menutup tahun 2024 ini dengan banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat-Nya dan mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik dengan bekal iman dan takwa untuk menyambut tahun 2025. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada khutbah yang kedua, kembali khotib mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan para jamaah pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa, dan marilah kita menghisap sebelum kita nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajjat
Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Aqimussalah.